Presiden Prabowo menyoroti vonis rendah koruptor ratusan triliun. Wisata akhir tahun 2024. Kepala BMKG memastikan pergantian tahun aman dari cuaca ekstrim. Sambut malam tahun baru di Monas. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Detik-detik menjelang tahun baru. Selamat tahun baru 2025 ya Sally ya. Ini sebentar lagi kita akan merasakan pada malam hari nanti semuanya akan bakar-bakaran, terus juga menyalakan kembang api dan pastinya kita akan menyerukan ataupun menggembirakan dan juga meramaikan di Monas. Betul, kita lihat memang banyak sekali panggung untuk pesta rakyat yang akan dihadiri masyarakat Indonesia. Dan pastinya TNI Polri telah siap untuk menjaga malam tahun baru. Dan tentunya mudah-mudahan di tahun baru 2025 ini bisa menumbuhkan semangat baru dan juga harapan baru. Tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama adalah momentum perayaan Natal Nasional 2024 yang berlangsung meriah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga memberikan sambutan yang penuh makna dan juga inspirasi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengaku dirinya adalah bukti keluarga Pancasila karena keberagaman agama di dalamnya. Dalam gelar acara perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena GBK Jakarta mengangkat tema Marilah Sekarang Kita Pergi ke Bethlehem pada 28 Desember 2024. Momen perayaan Natal dihadiri Presiden Prabowo Subianto mengenakan kain bentenan dari Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara, merupakan asal dari Ibunda Presiden, Ibu Dora Sigar. Dalam momentum perayaan Natal Nasional 2024 yang berlangsung meriah, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan sambutan yang penuh makna dan inspirasi. Di hadapan ribuan peserta acara, ia menyebut keluarganya sebagai keluarga Pancasila karena keberagaman agama di dalamnya. Tradisi dalam merayakan Natal adalah bagi kita sekalian selalu kembali berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai. Saya mengerti hari ini karena keluarga saya banyak yang beragama Kristiani. Saya juga lahir dari seorang ibu yang beragama Kristiani. Jadi mungkin boleh dikatakan saya ini bukti dari keluarga Pancasila. Kalau orang tua saya bertengkar tidak pernah soal agama. Kalau bertengkar sih kadang-kadang. Buktinya mereka berhasil putranya jadi Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, suatu kehebatan bangsa Indonesia, suatu kecemerlangan bangsa Indonesia adalah kita bisa bersatu, kita bisa hidup rukun, Bhinneka Tunggal Ika. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa keluarganya adalah cerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama. Lebih lanjut, Kepala Negara menekankan bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi pemicu konflik dalam keluarganya. Presiden Prabowo juga menyoroti keunikan dan juga kehebatan bangsa Indonesia yang mampu hidup dalam harmoni meski memiliki beragam latar belakang agama, suku, dan budaya.
Pernyataan ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin yang merasa terinspirasi oleh pesan toleransi dan persatuan yang disampaikan oleh Presiden. Perayaan Natal Nasional 2024 tidak hanya menjadi ajang spiritual bagi umat Kristiani tetapi juga simbol persatuan bangsa. Melalui acara ini, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga aset negara berupa perkebunan kelapa sawit. Dan sebab menurutnya dunia sangat membutuhkan komoditas kelapa sawit dari Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut kelapa sawit yang tumbuh di berbagai wilayah tanah air sebagai sumber daya yang strategis dan banyak negara yang takut tidak mendapatkannya. Prabowo juga meminta masyarakat untuk tetap bersyukur karena Indonesia tetap dalam keadaan damai, bahkan banyak negara lain yang membutuhkan kelapa sawit dari Indonesia. Maka dari itu Presiden Prabowo berharap agar jumlah tanaman sawit dapat ditambah untuk menjadi sumber pemasukan masyarakat. Jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Terutama mereka sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Banyak negara itu takut tidak dapat kelapa sawit. Bahkan mereka bingung waktu mereka mau ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Bikin coklat itu kan dari kelapa sawit itu kosmetik. Bingung sendiri mereka, nggak apa-apa. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto juga angkat bicara soal vonis ringan yang kerap dijatuhkan majelis hakim kepada para terdakwa korupsi. Dan Prabowo minta para hakim untuk melihat lebih luas dan memberikan vonis yang seimbang sesuai dengan nilai korupsinya. Presiden RI Prabowo Subianto menyentil vonis rendah terhadap kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliun. Ia menilai vonis rendah itu melukai rasa keadilan di masyarakat dan mengimbau para hakim untuk berbenah. Prabowo mengatakan para pejabat pemerintahan dan aparat harus berbenah diri dan menyadari kesalahan yang ada selama ini. Karena ia ingin di bawah kepemimpinannya, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih serta penegakan hukum yang baik. Jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, cuaca ekstrim diperkirakan tidak akan terjadi di Indonesia saat malam pergantian tahun 2024 ke 2025. Dan pernyataan itu diungkapkan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati dalam keterangan pers pada Minggu malam kemarin. Dalam hal yang sama, BMKG memperkirakan sejumlah daerah di Indonesia tetap akan terjadi hujan dengan intensitas rendah. Menyebut awal tahun 2025 sudah di depan mata, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi cuaca ekstrim tidak akan terjadi di Indonesia saat malam pergantian tahun 2024 ke 2025. Pernyataannya berdasarkan analisis cuaca terkini dan sebelumnya yang sudah dipantau. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan cuaca pada malam tahun baru 2025 akan lebih kondusif. Ia menyampaikan akhir tahun ini kemungkinan aman dari cuaca ekstrim sampai minggu pertama Januari 2025. Ini disebabkan oleh medan Julian Oscillation yang memicu pertumbuhan awan hujan sudah berada di Samudra Pasifik. Sehingga BMKG memastikan bahwa cuaca pada malam pergantian tahun insya Allah akan lebih kondusif. Insya Allah kalau tidak mendadak terjadi fenomena yang di luar
prediksi, insya Allah pergantian tahun akan aman dari cuaca ekstrim. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga minggu pertama Januari 2025. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan. Namun demikian, sekali lagi, cuaca saat ini semakin kompleks dan semakin tidak pasti, terutama sebagai salah satu dampak dari perubahan iklim. Potensi cuaca ekstrim pada akhir Desember 2024 dipastikan sudah mengalami penurunan. BMKG memperkirakan cuaca di ibu kota setiap provinsi di Indonesia pada 31 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Cerah berawan hingga berawan yang kemungkinan terjadi Sumatera, khususnya Bandar Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Tanjung Selor, Banjarmasin, Manado, serta dilanjut Kota Palu, Sorong, Manokwari, Nabire, Sofifi, Wamena, Jayapura. Sedangkan pada tanggal yang sama namun diperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Pekanbaru, Batam, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, dan Kota Yogyakarta, Mataram, Gorontalo, Mamuju, Makassar, Kendari, Ambon, dan Merauke. Masyarakat disarankan untuk terus memonitor informasi dan peringatan dini cuaca melalui kanal resmi BMKG agar selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dinamis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan pemirsa, pada masa Nataru harga bahan pokok seperti beras dan juga gula pasir di Pasar Tomang Barat masih terpantau cukup stabil. Hanya saja harga bawang putih, minyak goreng, dan kemiri mengalami kenaikan, namun tidak terlalu signifikan. Bahan pokok seperti beras yang menjadi komoditas yang paling sering dibeli oleh masyarakat sebagai bahan konsumsi utama. Harganya terbilang masih stabil atau tidak ada kenaikan. Sedangkan gula pasir juga masih relatif stabil. Hanya saja saat ini sulit ditemukan gula kemasan. Banyak pedagang hanya menjual gula curah, mengingat terbatasnya jumlah pasokan yang ada. Sedangkan untuk harga minyak kemasan saat ini mengalami kenaikan sedikit, namun tak terlalu signifikan di kisaran Rp3.000 setiap pekannya. Saat ini harga minyak menyentuh harga Rp15.000 per liter. Sementara untuk bawang putih dan kemiri juga ada kenaikan harga namun tidak terlalu signifikan kenaikannya. Hanya naik Rp1.000 per kilonya. Untuk harga-harga bahan pokok menjelang Nataru dan setelah libur Natal ini bagaimana, Bu? Ini sih masih stabil ya, cuma minyak aja. Minyak aja sih yang barangnya naiknya. Minyak naiknya berapa persen kira-kira, Bu? Nggak tahu ya, tiap minggu naik 3.000. Setiap minggu 3.000? Iya, sales pasti sebelum barang ngirim, sales sudah WA dulu. Itu barangnya naik. Itu minyak jenis minyak apa aja? Minyak kemasan. Minyak kemasan. Kalau yang minyak curah gitu? Minyak curah saya udah lama nggak jual. Oh, lama nggak jual. Tapi kalau minyak kita tuh? Minyak kita ada. Ada ya? Stoknya ada ya? Ada, saya nggak banyak kan kalau ngambil minyak kita itu blended juga sih harus sama minyak yang lain. Terus selain minyak apa lagi, Bu? Kalau beras atau gula? Beras sih masih biasa, gula ada naik sih sedikit. Gula ada naik sedikit. Tapi gula itu stoknya banyak, Bu, atau bagaimana? Gula adanya gula curah. Kalau gula kemasan udah lama dia ada sekitar 2 bulan 3 bulan salesnya nggak datang. Meski demikian, para pembeli yang datang ke pasar ini terpantau sepi. Mengingat banyaknya warga Jakarta yang kini tengah berlibur di kampung halaman masa libur Nataru dan libur sekolah. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, dalam menyambut malam pergantian tahun baru 2024 menuju 2025, pemerintah Provinsi Jakarta ini kembali menggelar rangkaian acara spektakuler, terutama di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Selain acara hiburan, pemirsa, ini Pemprov Jakarta pun menggelar malam muhasabah yang diisi dengan zikir dan doa bersama. Acara tersebut sekaligus memperingati 5 abad Jakarta yang memiliki visi sebagai kota global. Pemirsa, dalam rangka menyambut malam tahun baru, Pemprov DKI Jakarta kembali melaksanakan sejumlah acara spektakuler yang salah satunya digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Adapun memang berbagai kegiatan di Monas ini banyak sekali, diantaranya menjadi favorit para pengunjung adalah air mancur menari yang memang sudah diselenggarakan sejak 25 hingga 31 Desember nanti. Itu yang akan dilaksanakan dalam 2 sesi yang nanti
nantinya pada sesi pertama akan dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua akan dilaksanakan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tak hanya air mancur menari saja, tapi juga sejumlah kegiatan lainnya juga diselenggarakan. Di antaranya ada video mapping yang memang sempat dilaksanakan pada 25 hingga 27 Desember lalu. Dan juga ada yang namanya Binar Hutan Monas. Ini dilaksanakan sejak tanggal 28 hingga 31 Desember esok. Ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga ada Bazar UMKM Jakpreneur yang akan dilaksanakan pada esok hari. Ini tepatnya di malam tahun baru 31 Desember 2024 yang dilaksanakan pada pukul 18.30 hingga 00.30 waktu Indonesia Barat di sejumlah titik, yakni di sepanjang Jalan Tamrin Sudirman, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pintu 1 Senayan, Jalan Pasar Baru Timur 5, Karet Pasar Baru Timur 3, dan Jalan Sunda Kelapa. Adapun memang untuk hari ini pemerintah Provinsi Jakarta menggelar malam muhasabah yang diselenggarakan pada pukul 19.30 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan bisa dilihat ini di belakang saya sudah ramai sekali. Ini para masyarakat yang ikut meramaikan malam muhasabah, diawali dengan sholat maghrib bersama. Dan memang dalam malam muhasabah kali ini akan diisi dengan zikir dan doa bersama dan dipimpin oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, yakni Nasaruddin Umar. Sedangkan muhasabah nantinya akan dipimpin oleh Ali Sibro Malisi dan akan ada tausiah dari A'ajim. Dan kegiatan ini juga sekaligus dalam rangka menyongsong 5 abad atau 500 tahun Jakarta pada 2027, dan juga Jakarta akan bersiap mewujudkan visi sebagai kota global. Sementara itu untuk pengalihan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara akan diberlakukan mulai pukul 18.00 hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Adapun memang kepolisian telah menyediakan rute-rute alternatif begitu yang dapat dilalui oleh masyarakat, yakni untuk menuju Stasiun Gambir pada saat dilakukan pengalihan arus di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara. Dan untuk kantong parkir sendiri memang dari Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta juga sudah menyiapkan sejumlah kantong parkir di berbagai titik, yakni ada di 9 titik lokasi parkir dengan kapasitas daya tampung 2.140 mobil dan juga 3.380 motor. Adapun di antaranya kantong parkir tersebut berada di pelataran parkir Irti Monas, kawasan Stasiun Gambir, kawasan Lembaga Ketahanan Nasional, kawasan Perpustakaan Nasional, kawasan Gedung Telkom STO Gambir, dan kawasan Kementerian BUMN, serta kawasan Menara Dana Reksa dan kawasan Gedung Indosat. Sementara itu yang bisa kami sampaikan dari Jakarta, Sri Dewi Andayani dan juru kamera Rona Bayu melaporkan untuk Sinpo TV. Ya, Sally, untuk merayakan Hari Natal dan juga Tahun Baru 2024 ke 2025 ini sangat disambut meriah oleh masyarakat Indonesia. Khususnya nanti di Monas atau Silang Monas Jakarta Pusat ini kita akan sama-sama merayakan dengan gembira. Tidak hanya ada acara yang spektakuler, tapi juga itu akan diadakan doa bersama ataupun muhasabah. Dengan kita berdoa mudah-mudahan di tahun 2024 kemarin, yang apapun yang terjadi, peristiwa yang sempat terjadi bisa menjadikan sebuah bahan evaluasi dan juga bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi di tahun 2025. Bahkan Festi dan pemirsa, kalau kita lihat di kawasan Bundaran HI ini banyak sekali panggung pesta rakyat yang dimana nanti sudah terlihat ya. Di mana nanti akan diisi oleh artis-artis yang akan mengisi nyanyi untuk menyambut malam tahun baru ataupun tahun baru 2025. Dan pasti kita berharap bahwasanya Indonesia di tahun 2025 dapat lebih baik lagi, bisa lebih emas lagi. Sesuai dengan asta cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk ekonomi di angka 8%. Oke pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya, di mana untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, ini Kementerian Perindustrian meluncurkan peta jalan atau roadmap jasa industri tahun 2025 hingga 2045. Dan peluncuran ini juga dilakukan karena jasa industri dinilai berpotensi meningkatkan kontribusi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional pada sektor industri manufaktur. Kementerian Perindustrian meluncurkan peta jalan atau roadmap pengembangan jasa industri tahun 2025-2045 guna mengakselerasi dan memperkuat visi Indonesia Emas. Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisal Riza, menyatakan bahwa peta jalan pengembangan jasa industri tersebut dibagi menjadi 4 tahap, yakni tahap 1 berfokus pada pembangunan ekosistem jasa industri yang sehat. Tahap 2 berfokus untuk meningkatkan daya saing jasa industri. Tahap 3 peningkatan akses sektor jasa industri ke rantai pasok global. Dan tahap 4 adalah perwujudan sektor jasa industri yang dapat berdaya saing. Lebih lanjut, ia mengatakan, peta jalan tersebut dibutuhkan mengingat sektor jasa industri memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Melalui peta jalan tersebut, pihaknya memproyeksikan jasa industri dapat berkontribusi sebesar 3,68% terhadap PDB nasional. Jasa industri menjadi sangat krusial. Jasa industri harus dikembangkan bukan hanya sebagai pendukung, tetapi sebagai penggerak utama yang dapat mendukung efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan industri nasional. Kontribusi ini diharapkan dapat sebagai top up kontribusi sektor industri manufaktur. Karena selama ini jasa industri belum terlalu dinilai sebagai bagian dari sektor industri manufaktur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Forum Penggerak Olahraga Disabilitas Angki Yudhistia mengatakan keberhasilan dalam olahraga terlihat dari beragamnya atlet. Menurutnya, aktivitas olahraga datang dari berbagai ragam dengan kebudayaan yang unik tetapi bersatu dalam semangat sportivitas. Ia mendorong adanya peningkatan atensi pengembangan sumber daya manusia olahraga dari hulu. Menurutnya, upaya ini perlu diperhatikan guna mencapai prestasi olahraga yang gemilang di masa depan. Ia mengingatkan pentingnya inklusivitas terhadap penyandang disabilitas baik dari segi sarana dan prasarana. Olahraga lanjut dia merupakan bahasa universal yang menyatukan berbagai individu dari latar belakang yang berbeda. Tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga bidang komunikasi publik, Mikkel Tambayong, memberikan semangat kepada para penyandang disabilitas yang hadir untuk terus menjaga kesehatan tubuh. Hal ini guna kepentingan ketahanan fisik maupun mental.
Peresmian ini bekerja sama dengan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dan Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian Yayasan Berdaya Menembus Batas. Acara hari ini juga berkolaborasi bersama Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia atau PSAI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Kemudian Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI. Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 2 DPR menggelar konferensi pers terkait dengan laporan hasil kinerja di tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang kemarin. Dalam laporan hasil kerja selama tahun 2024, Komisi 2 DPR menerima aduan masyarakat sebanyak 495 aduan yang terbagi di beberapa klaster. Sebelum memasuki pergantian tahun, Komisi 2 DPR menggelar konferensi pers terkait hasil laporan kinerja di tahun 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Rizami Karsayuda mengatakan bahwa selama tahun 2024, pihaknya menerima aduan dari masyarakat sebanyak 495 aduan. Rifki menyebut dalam aduan tersebut terbagi beberapa klaster, dengan klaster pertama yakni aduan terkait pemilu dan pilkada, sedangkan klaster kedua terkait mafia tanah, serta klaster 3 terkait ASN yang didominasi mengenai honorer. Lebih luas dirinya mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada Komisi 2 DPR. Komisi 2 DPR RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada masyarakat yang memberikan perhatian dan kepercayaan yang tinggi kepada Komisi 2 DPR RI. Itu terbukti selama tahun 2024 ini terdapat 495 pengaduan yang masuk ke Komisi 2 DPR RI yang terdiri dari beberapa klaster. Klaster yang pertama, 201 aduan masyarakat itu di bidang kepemiluan. Mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, dan yang terbanyak adalah terkait dengan Pilkada 2024. Isunya beragam, mulai dari netralitas ASN, netralitas penjabat kepala daerah, terkait dengan money politik, terkait dengan isu hoax, SARA dan seterusnya, termasuk misalnya bagaimana mobilisasi bantuan sosial yang dilakukan di beberapa tempat. Klaster yang kedua yang paling banyak diadukan ke Komisi 2 DPR RI sebanyak 120 aduan masyarakat adalah di bidang pertanahan dan tata ruang. Isu yang paling banyak adalah terkait dengan mafia tanah, penyerobotan tanah tanpa hak, penggunaan tanah yang tidak memiliki alas hak, dan seterusnya dan seterusnya. 114 aduan terkait dengan bidang ASN yang didominasi terkait dengan honorer. Nanti para pimpinan lain akan mengelaborasi hal-hal ini, dan Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan honorer di Indonesia ini pada 2024 maksimal 2025 yang akan datang. Kami memiliki data dari BKN dan Kemenpan RB, ada lebih kurang 1,7 juta orang honorer yang telah masuk database di BKN. Dan database ini sudah ditutup. Dari 1,7 juta honorer yang masuk di BKN, itu baru 1,3 juta orang honorer yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 yang lalu. Dan dari 1,3 juta itu ada yang lulus murni, ada yang tidak lulus. Yang tidak lulus pun Komisi 2 DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tetap dijadikan P3K paruh waktu. Adapun yang 400.000 sisanya yang memilih tidak ikut seleksi P3K karena mengikuti seleksi CPNS ataupun karena kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kotanya tidak menyelenggarakan atau tidak memberikan kuotanya kepada pemerintah pusat, itu yang akan kami lakukan revisi terhadap undang-undang terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dari Jakarta, Farizal Davadiskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengkaji biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 mencapai 80 juta. Namun biaya ibadah penyelenggaraan haji tersebut diperkirakan akan bisa ditekan sebesar 85 juta untuk per jamaah.
Kementerian Agama mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 sebesar 93,3 juta dengan komposisi biaya perjalanan ibadah haji yang dibayarkan jemaah sebesar 65,3 juta atau 70% dari total biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat sebesar 28 juta. Namun Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa usulan tersebut masih dibahas dan belum bersifat final. Romo menyebut nantinya biaya ibadah penyelenggaraan haji ini diperkirakan akan bisa diteken sebesar 80 juta per jemaah. Lebih luas ia menegaskan keputusan final biaya haji akan diumumkan paling lambat pada tanggal 10 Januari mendatang. Bahkan kalau ini betul-betul realistis, sesuai dengan yang kita buat kajian-kajiannya, itu malah bisa 85. Bisa ke 85. Tapi kenapa nggak disampaikan di awal Pak untuk 85? Oh iya, kan itu masyarakat ini kan tahunya pemerintah menurunkan, awalnya kan berarti biaya dari 56 juta tahun kemarin itu bisa turun. Ya. Nah ini kan penjelasan gimana Pak? Jadi kan yang masyarakat juga harus tahu, beda itu usulan dengan keputusan. Ini kan masih usulan yang perlu dikaji, nanti dibahas di panja, baru kita berharap insya Allah paling lama tanggal 10 Januari panja sudah ketuk berapa biaya haji yang sesungguhnya. Dan kita berharap nggak sampai 90 juta. Tadi Bapak kan usulan dari pemerintah sendiri 93 juta jangan Pak. Ada Ya. penurunan kira-kira 2 juta kan kalau nggak salah tadi disampaikan. Ya kita lagi, saya tadi udah buat kaji-kajian, tapi belum untuk konsumsi umum, itu sudah sampai 87. 85 juta tadi Tapi bisa disisir kembali katanya bisa sampai 85 juta. Insya Allah. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i juga merespon terkait dengan perubahan komposisi BPIH yang juga dimasukkan ke biaya perjalanan ibadah haji yang dibebankan kepada jamaah dari 60% pada 2024 menjadi 70% di tahun 2025. Ia mengatakan bahwa perubahan komposisi dalam usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan ibadah haji. Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i usai menggelar rapat bersama Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Romo menjelaskan perubahan komposisi tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan nilai manfaat yang cukup untuk penyelenggaraan haji pada tahun berikutnya. Menurutnya, para jemaah tahun berikutnya akan tetap memerlukan nilai manfaat dari para jemaah yang telah mendaftarkan dan mencicil pembayaran. Lebih luas, ia menyebut biaya penyelenggaraan ibadah haji nantinya sebesar 93.389.099 juga, sehingga total dari biaya perjalanan haji ini yang harus dibayarkan jemaah ditambah dengan nilai manfaat dari pemerintah. Jadi kan memang ada sesuatu yang kontradiksi antara keinginan memperpendek daftar antrian dengan sistem penggunaan nilai manfaat di Badan Pengelolaan Keuangan Haji BPKH. Karena ternyata mereka yang berangkat haji tahun ini itu sudah menggunakan nilai manfaat dari setoran wajib calon jemaah haji yang belum berangkat. Ya, misalkan yang berangkat 231.000 ya, itu yang nunggu itu 5 juta lebih. Dan yang nunggu itu semuanya sudah buat setoran masing-masing 25 juta itu. Dan itu menghasilkan nilai manfaat. Dan nilai manfaatnya itu 70% digunakan untuk yang berangkat hari ini. Sehingga untuk yang berangkat berikutnya, itu pasti menunggu nilai manfaat pendaftar berikutnya. Ini kan berarti antrian itu tidak mungkin semakin pendek, malah semakin panjang. Nah, ada sebuah tantangan di tahun 2027 karena perhitungan kalender Hijriah ini kan setiap tahun lebih cepat 11 hari ketimbang perhitungan kalender tahun Masehi. Maka 2027 pembayaran haji itu dalam setahun 2 kali. Di awal tahun dan di akhir tahun. Ini kan semakin mengurangi sisa nilai manfaat yang tersedia. Sehingga membutuhkan pertambahan pendaftar baru agar sustainable haji itu bisa tetap terjaga. Nah, mungkin karena itu dalam penyusunan awal ini, walaupun secara keseluruhan ongkos haji itu turun, tapi kemudian komponennya jadi berubah. Yang tadi tahun lalu itu diambil dari nilai manfaatnya itu adalah 40%,
yang dibayar calon jemaah itu 60%, maka ini udah mulai diangsur. Yang ditanggung oleh jemaah justru 70%. Ya dari nilai manfaatnya 30%. Pasti kita bisa bayangkan itu untuk mempertahankan sustainable haji tadi. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, Seli dan juga pemirsa, terkait dengan pemberangkatan haji pada tahun 2024 kemarin, kita melihat banyak sekali hal-hal yang memang harus dievaluasi. Betul. Karena banyaknya lika-liku dan juga kalau kita melihat adanya antrian haji yang tidak sesuai dengan keberangkatannya. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 ini keberangkatan haji ini tidak ada lika-likunya, terus juga kekurangan-kekurangan untuk segala fasilitas yang diberikan kepada lansia terutama ya, ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa diberikan dengan sangat baik seperti Betul. itu. Terkait dengan harga untuk keberangkatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, kita lihat memang ini turun. Betul. Jadi kita berharap bahwasanya masyarakat Indonesia dapat mengikuti ibadah haji dengan baik. Betul. Bahkan juga bisa mengikuti segala fasilitas-fasilitas yang akan diselenggarakan di haji ini dengan baik pastinya juga. Oke pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta ini telah melakukan pemetaan terhadap 3 titik kampung narkoba di Jakarta guna mengantisipasi terjadinya peredaran gelap hingga pesta narkoba saat malam pergantian tahun 2025. Dan BNPB juga tak segan akan melakukan tindakan yang penegakan hukum apabila masih ditemukan adanya peredaran gelap hingga pesta narkoba, baik di kampung narkoba hingga tempat hiburan malam. Pengawasan ketat dilakukan aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta terhadap titik-titik lokasi yang berpotensi dijadikan tempat peredaran gelap hingga pesta narkoba pada saat malam pergantian tahun 2025. Bahkan, BNN Provinsi DKI Jakarta telah memetakan 3 titik kampung narkoba di Jakarta untuk mengantisipasi terjadinya peredaran gelap narkoba. Petugas BNNP DKI secara selektif dan prioritas turut melakukan pemantauan kegiatan di kawasan tersebut untuk memastikan perayaan malam tahun baru di Jakarta bebas dari narkoba. Kepala BNNP DKI Jakarta, Brigjen Pol R. Nurhadi Yuwono, memastikan pihaknya tak segan-segan melakukan tindakan penegakan hukum apabila masih ditemukan adanya peredaran gelap hingga pesta narkoba baik di kampung narkoba hingga tempat hiburan malam. Tetap kita memantau sesuai dengan SOP yang ada, kita monitoring dan memang kita sadarin dengan keterbatasan personil di BNNP DKI ya
banyak yang melaksanakan cuti Natal dan Tahun Baru, tentunya kita memonitor. Tapi namun demikian, dengan kita memonitor bukan berarti kami tidak mengantisipasi dan melakukan tindakan penegakan hukum, tapi tetap apabila ada kegiatan penggunaan narkotika, baik itu di tempat hiburan maupun di tempat yang lainnya, kita akan melakukan penegakan hukum. Dan tentunya ini juga kami terbuka memerlukan informasi daripada masyarakat, dan layanan call center yang ada di BNN RI itu juga setiap saat selalu memberikan warning pada kami dan kami turun ke lapangan. Jadi dengan personil yang ada kita lakukan selektif prioritas terhadap pemantauan kegiatan ini. Kendati begitu, BNNP DKI Jakarta berharap adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah guna mengeliminir peredaran narkoba di wilayah Jakarta pada tahun 2025 mendatang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, bangunan toko besi bekas di Pasar Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, roboh menimpa 8 orang. Akibat peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia dan 7 orang alami luka-luka. Beginilah kondisi bangunan toko besi bekas di Pasar Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, yang roboh dan menimpa 8 orang. Sejumlah warga yang mengetahui hal tersebut langsung sigap membantu mengevakuasi para korban yang terluka akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin siang 30 Desember 2024. Saat bangunan tersebut ambruk, ada 8 orang yang berada di dalam bangunan tersebut. Menurut warga sekitar, bangunan yang merupakan kios besi bekas tersebut sedang dalam perbaikan. Diduga karena bahan material yang digunakan tidak layak, menjadi penyebab robohnya bangunan tersebut. Akibat peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya yang merupakan karyawan di tempat tersebut mengalami luka-luka. Membuat lantai, kemudian di lantai yang roboh tadi di sebelah selatan dulu, baru kemudian roboh bersama. Tapi tadi kalau nonton struktur bangunannya mungkin ya agak tidak layak karena penguat betonnya tidak ada. Ada berapa? Dan ada yang korbannya tadi ada 7 orang, yang 5 orang itu dirawat di Rumah Sakit Bung Karno dan yang 2 di Rumah Sakit Pustati. Mungkin yang di Pustati agak semi parah, yang kita doakan semoga nggak terjadi apa-apa. Berdasarkan informasi yang didapat, 1 orang dinyatakan meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ibu dari terdakwa Helena Lim terekam kamera pingsan dalam ruang sidang saat mengikuti proses sidang vonis Helena Lim di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin siang kemarin. Dalam keadaan pingsan dengan menggunakan kursi roda, ibu Helena Lim ini dibawa keluar ruang sidang. Awalnya, ibu Helena datang dengan didampingi kerabat dan duduk dalam ruang sidang dengan tenang. Saat majelis hakim bergantian membacakan isi pertimbangan hakim, Ibu Helena mulai bereaksi. Wanita berambut putih yang sudah berusia lanjut itu terlihat mulai emosional. Kerabat yang mendampingi mencoba menenangkan dengan memeluk sambil mengelus wanita yang dipanggil ama itu. Tak lama berselang, Ibu Helena pun pingsan. Oleh kerabat dibantu petugas keamanan, dia dibawa keluar ruang sidang atas perintah Hakim Ketua Rianto Adam Ponto agar tidak mengganggu jalannya sidang. Dalam keadaan pingsan dengan menggunakan kursi roda, Ibu Helena Lim dibawa keluar ruang sidang. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Demi mempercepat proses penangkapan terhadap buronan Harun Masiku dalam kasus suapnya pada 2019 silam, KPK menyebut pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan juga HAM Yasona Lauli ini menjadi bagian dari proses penyidikan KPK. Adapun langkah pencegahan ini diterapkan agar proses pengambilan keterangan terhadap Yasona menjadi cepat, sehingga kasus ini tidak semakin berlarut hingga menimbulkan pertanyaan oleh masyarakat Indonesia. Tindakan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mempercepat penggalian keterangan lebih lanjut, serta mendapatkan bukti baru lainnya pada kasus pergantian antar waktu yang menjerat Harun Masiku di tahun 2019 lalu. Sehubungan dengan proses penyidikan ini, KPK menegaskan langkah ini dilakukan agar kasus yang sudah berusia 5 tahun ini dapat tuntas secara cepat dan tidak menimbulkan pertanyaan lain dari masyarakat. Saya ulangi untuk kesekian kalinya bahwa proses pencegahan ke luar negeri ini merupakan kewenangan penyidik untuk menilai bahwa yang bersangkutan keterangannya dibutuhkan. Jadi agar tidak kemana-mana dulu,
bisa cepat perkara ini segera dilimpahkan, segera disidangkan. Karena kembali lagi, sebagaimana yang saya pernah sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu, KPK juga tidak menginginkan perkara ini berlarut-larut, ya, karena akan ada pihak-pihak yang tersandera dari proses penanganan perkara ini. KPK, penyidik juga ingin perkara ini segera untuk dilimpahkan. Jadi menurut saya, bila ada proses pencegahan ke luar negeri, ini semata-mata hanya untuk supaya perkaranya bisa segera selesai. Lebih lanjut, pencekalan Yasona Lauli sebagai mantan Menkumham sekaligus kader Partai PDIP ini dapat memberikan keterangan terbaru kepada KPK, sehingga proses penyidikan tidak mengakar kepada kebuntuan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, pria dengan menggunakan senjata tajam menyerang anggota kepolisian di Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras tersebut akhirnya dibekuk petugas dengan barang bukti sebilah pisau, sangkur, dan potongan besi panjang. Aksi nekat pria berinisial MT alias Ais, 20 tahun yang menyerang anggota polisi di kawasan Jembatan Gantung dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat ini viral di jagat media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku dengan menggenggam sebilah pisau sangkur ini mengacungkan senjata tajam ke arah petugas. Bahkan sempat melakukan upaya penyerangan, di mana saat itu salah satu polisi dalam keadaan terancam sempat mengarahkan senjata api ke arah pelaku guna membela diri. Namun petugas mengurungkan untuk melepaskan tembakan dengan pertimbangan banyak warga di lokasi, di mana petugas lebih memilih mundur untuk menghindari jatuhnya korban jiwa maupun luka. Insiden tersebut terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 8.10 WIB, di mana peristiwa ini sempat menggegerkan warga dan pengguna jalan di lokasi. Tak lama kemudian mendapati laporan tersebut, tim presisi dari Polres Metro Jakarta Barat mendatangi lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Pelaku kemudian berhasil diamankan tanpa adanya korban jiwa maupun luka. Menurut keterangan Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jana, pasca ditangkap, kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Cengkareng. Untuk sementara, motif pelaku saat melakukan penghadangan bus Transjakarta di lajur busway dengan membawa sajam ini dilatar belakangi di bawah pengaruh minuman keras. Sementara dari hasil tes urin, pelaku yang diketahui merupakan warga Cengkareng ini negatif mengkonsumsi narkoba. Yang tadi pagi adalah ada seorang pria membawa senjata tajam menghalang-halangi mobil di jalur busway dan pelakunya saat ini sudah kita amankan. Untuk motifnya masih kita dalami, tetapi yang pasti pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Cek urin sendiri, kan? Sudah kita lakukan cek urin, pelaku negatif, tidak terpengaruh narkoba. Untuk saat ini anggota tidak ada yang terluka dan senjata tajam telah juga kita dapat amankan. Dan saat ini pelaku dan barang bukti sudah ada di Polsek Cengkareng dan sudah kita lakukan proses sesuai hukumnya. Adapun barang bukti yang diamankan berupa pisau sungkur bergagang Garuda, sebilah besi panjang dan sepeda motor metik yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya. Saat ini pelaku masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut, di mana pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 7 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang pria berusia 49 tahun. Pelaku sendiri melancarkan aksinya di dalam kamar kos. Aparat Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap TS 49 tahun yang berprofesi sebagai nelayan karena melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang anak. Aksi bejat pelaku TS terbongkar setelah ibu korban mendapati anaknya di dalam kamar kos pelaku di Sepuran Dok 5, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku telah melakukan hal serupa berulang kali di kamar kos pelaku. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara memanggil korban ke dalam kamar kos dan mengancam korban untuk tidak berteriak. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor D. McBone mengatakan, korban pertama kali ditemukan ibunya dalam kamar kos dalam posisi tidak menggunakan busana. Persetubuhan terhadap korban anak ya usia 7 tahun ya perempuan ya di mana pada saat ibu daripada korban mencari TS karena TS ini pekerjaannya sama-sama nelayan untuk memberikan uang untuk pergi ke laut. Namun setelah dicari ternyata TS didapati sedang meniduri ya korban usia 7 tahun ya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ya bahwa TS ini sudah melakukan berulang kali, lebih daripada 2 kali ya terhadap korban yang sama ya. Kemudian juga TS ini
motivasinya karena senang dengan anak kecil, ya, anak perempuan, ya. Jadi itulah menjadi salah satunya korban. Nanti kita akan kembangkan lagi apakah ada pelaku lainnya. Saat ini pelaku TS telah diamankan di Mapolresta Jayapura Kota dan akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 15 tahun. Dari Jayapura, Papua, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, ini adalah pemberitaan yang sangat miris didengar dan juga dilihat. Kita melihat bahwasannya ada seorang pria yang berusia 49 tahun ini begitu tega untuk mencabuli seorang anak yang masih berusia 9 tahun. Dan pastinya kita terus menyerukan agar kekerasan terhadap anak dan juga perempuan tidak terjadi di Indonesia, di mana memang kasus seperti ini terulang kembali dan pastinya menjadi perhatian dan menjadi waspada juga bagi orang tua untuk anak-anaknya. Betul, dan untuk para orang tua di luar sana harus bisa lebih berhati-hati lagi, anak ini harus dalam pengawasan orang tua, dan mudah-mudahan dari Komisi Perlindungan Anak juga bisa menindak tegas kepada korban dan juga memberikan perlindungan kepada korbannya, seperti itu ya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana seorang mantan pegawai Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat diringkus polisi. Dan pelaku diduga telah memasukkan akta jual beli tanah atau AJB sebanyak 1.080 sertifikat. AK pria berusia 56 tahun warga Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat yang diketahui mantan pegawai kantor kecamatan tak berkutik usai dibekuk jajaran kepolisian Resort Cimahi. Dia ditetapkan tersangka lantaran diketahui telah memasukkan ribuan akte jual beli tanah atau AJB terhadap para korban. Aksi tersangka terbongkar setelah salah satu korban berinisial AW mendapati bahwa AJB tanah miliknya palsu saat hendak membuat sertifikat tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Modus tersangka pun terkuak usai polisi berhasil mengamankannya. Dalam aksinya, tersangka diketahui telah memasukkan nomor register AJB tanah para korban yang mempercayakan pengurusan kepadanya. Sebenarnya ini inisiatif saya sendiri, Pak, karena memang untuk membantu kelancaran pekerjaan. Kelancaran pekerjaan? Iya Pak, jadi memang itu register memang saya bikin sendiri, tapi terdaftar di kecamatan.
kecamatan mana yang terdaftar? Buktinya kan tidak ada terdaftar. Oh, tidak ada berkasnya Pak? Tidak ada. Ya kalau terdaftar Bapak juga nggak bakal ditangkap Pak, menurut Bapak. Mangga Pak. Baik. Saya belajar karena memang udah biasa Pak. Sudah biasa ya? PPHT. Oh. Capnya semuanya memang seperti itu? Capnya memang ada di kantor. Nah, terus ini cara penomoran, cara ini memang Bapak sendiri yang... Ya, sesuai dengan ini Pak, saya sendiri Pak. Oke. Dari aksi tersangka yang dilakukan sejak tahun 2015, diketahui sudah ada sebanyak 1.080 AJB yang telah dipalsukan. Tersangka sendiri membandrol tarif sebesar 5 juta rupiah untuk jasa setiap pengurusan AJB tanah. Polisi mencatat saat ini sudah ada 6 orang korban lainnya yang turut melapor. Polisi pun masih terus melakukan pendalaman atas kasus tersebut. Beroperasi dari tahun 2015 dan tercatat sudah sebanyak 1.080 lebih AJB yang dikeluarkan. Artinya sudah ada 1.080 AJB palsu yang dikeluarkan. Ya, terkait dengan di wilayah Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Untuk sementara ya, per AJB itu dimintain 5 juta. Polisi mengimbau kepada warga yang pernah mengurus AJB tanah kepada tersangka agar segera melakukan pengecekan ke kantor BPN. Hal itu dilakukan agar tidak tersandung hukum di kemudian hari. Dari Kabupaten Bandung Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa tak mau membayar usai menyantap sepiring nasi, seorang pria diduga preman justru nekat untuk memalak seorang pengunjung warung Tegal di kawasan Galur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ironisnya pemirsa, pelaku yang membawa sebilah pisau juga memaksa menaiki sepeda motor korban yang hendak pulang ke rumah sambil mengancam akan memecahkan kaca warteg dengan batu. Pria diduga preman ini sengaja direkam anak pemilik warteg karena perbuatannya telah meresahkan banyak orang. Tak hanya tidak mau membayar sepiring nasi yang telah disantapnya, pria ini bahkan nekat memalak seorang pengunjung warteg. Ironisnya, gagal mendapatkan uang dari korban. Pelaku kemudian memaksa menaiki sepeda motor korban yang hendak pulang ke rumah, sambil mengancam akan memecahkan kaca warteg dengan batu. Aksi pemalakan ini terjadi di sebuah warteg alias warung Tegal, di kawasan Perempat Galur, Kemayoran, Jakarta Pusat malam tadi. Korban mengaku sangat ketakutan dengan ulah pelaku, yang meminta uang dengan cara paksa, sambil menunjukkan sebilah pisau di punggungnya. Lantaran tidak lagi mengantongi uang, korban pun tidak memberikan sepeser pun. Namun pelaku justru nekat menaiki sepeda motor korban saat hendak pulang ke rumah. Sempat was-was sepeda motornya dirampas. Pelaku akhirnya turun di lampu merah Galur dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Ya makan nih, nggak mau bayar. Makan nggak mau bayar nih. Kalau menurut saya kalau nggak bayar nggak punya duit ya sudah, aku ikhlasin. Tapi ternyata dia malah ke semua pemakan semua, yang makan yang dipalakin. Mintanya berapa duit Pak? Ya kena 30.000. Pelakunya itu berapa orang nih Pak? Pelakunya sebenarnya komplotannya banyak, cuman kan dibagi-bagi. Kemarin cuma 1 orang sini. Cuman dia bawa senjata tajam juga, melempar batu. Jenis pisau dapur juga. Kalau semalam itu berapa orang? 2 orang? Yang malak 1 orang. 1 orang. Itu yang dibonceng itu kan mau malak itu, mau begal motornya itu. Harapannya ya cepat ketangkep, biar nggak merasakan masyarakat juga, pedagang aman. Atas kejadian tersebut, pemilik warteg mengaku resah. Terlebih, pelaku kerap datang bergerombol dengan rekan-rekannya. Pemilik warteg takut jika aksi premanisme di tempat usahanya itu akan berdampak pada sepinya pengunjung. Saya kan lagi buru-buru, ya kan Pak. Terus dia kan orang lagi makan, dia mau bayar, dia maksa bos yang punya warung, dia suruh bayarin jam itu mintanya 30.000. Kan saya bilang kan nggak ada duit gitu ya kan. Akhirnya kan sisanya kan 3.000. Dianya nggak mau, maksa dianya. Oh, awalnya kita bayarin jam? Iya. Nah, terus dia kelihatan mabuk atau gimana? Kalau dia kayaknya cuman malu doang sih, kelihatannya sih orang ngopat kayaknya. Iya. Tapi dia bawa sajam gitu, senjatanya bukan enggak?
kayaknya sih nggak keluarin, belum keluarin. Malah sempat lemparin batu, saya pulang. Iya. Oh, karena pas udah dikasih itu? Udah dikasih 20, kan saya kan udah kasih 20, dia maksa mintanya 30. Kan saya kan nggak mau. Kan saya mau pulang, dia mau ngikut ke motor. Berbekal laporan dari korban, aparat Reskrim Polsek Kemayoran malam tadi langsung mendatangi lokasi kejadian. Sayangnya, polisi kesulitan mengidentifikasi pelaku lantaran tidak ada yang mengenal sosok dan asal-usul pelaku. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber, Pungli Jawa Barat melakukan operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungutan parkir liar di kawasan Kebun Binatang Bandung, Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Terdapat 8 orang berhasil diamankan saat melakukan pungutan di area parkir liar, tepatnya di atas trotoar Jalan Taman Sari, Bandung. Inilah aksi petugas Saber Pungli sedang melakukan razia sejumlah juru parkir atau jukir ilegal yang mencoba melarikan diri saat hendak diciduk oleh tim Satgas Saber Pungli. Namun, jukir ilegal tersebut berhasil diciduk dan dimasukkan langsung ke dalam mobil patroli Satgas Saber Pungli. Terdapat 8 jukir ilegal yang diamankan dan dibawa Sekretariat Satgas Saber Pungli Jabar untuk dimintai keterangan. Sejumlah uang pun serta peluit diamankan dari para jukir ilegal tersebut sebagai barang bukti. Menurut Ketua Satgas Saber Pungli Jabar, Kombes Pol Rinto Prastowo, OTT tersebut sebagai bentuk tindak lanjut adanya laporan pungli, terutama pada pengunjung yang hendak ke kebun binatang. Pihaknya kini tengah melakukan pengembangan terkait aliran uang yang disetorkan hasil dari pungli tersebut. Pasalnya, area Jabar termasuk Kota Bandung, yang menjadi tempat tujuan para wisatawan harus aman dan nyaman. Yang ada di Bandung Zoo, khususnya terkait dengan tarif parkir yang mungkin masyarakat menganggap bahwa nilainya cukup besar daripada peraturan daerah yang ada, dan oknum yang melakukan tindakan kegiatan pungli ini memanfaatkan jalan trotoar yang ada di seputaran Bandung Zoo, sehingga ini akan mengakibatkan ketidaktertiban dan kemacetan lalu lintas. Sementara pihak Bandung Zoo dan pemerintah daerah telah menyiapkan kantong parkir, yaitu diantaranya kantong parkir yang ada di Sabuga. Dan dari kegiatan tersebut ada beberapa oknum yang kita sudah amankan dan ada barang bukti yang sudah kita amankan. Yang jelas kegiatan ini adalah kegiatan yang tidak patut untuk kita budayakan. Para oknum tersebut mengarahkan pengunjung kebun binatang untuk parkir kendaraan di atas trotoar Jalan Taman Sari. Bahkan pengunjung pun langsung digetok harga untuk membayar parkir hingga Rp35.000. Pihak kepolisian memastikan akan terus menertibkan pungli parkir liar, terutama di dekat kawasan wisata. Pasalnya kegiatan pungli tersebut dinilai berdampak pada kunjungan wisata, terutama di masa libur saat ini. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kawasan wisata Puncak memang menjadi primadona bagi para pelancong wisatawan dan tak heran jika tidak mengetahui jalan arah ke tempat puncak lantaran tak ingin kejebak macet. Banyak wisatawan yang memilih menggunakan joki, penunjuk jalan alternatif. Namun di balik itu pemirsa, para joki cukup merugikan. Pasalnya sang joki kerap menarif jasa mereka dengan harga tak masuk akal. Lantas bagaimana menurut masyarakat tentang keberadaan joki di kawasan wisata Puncak Bogor ini? Berikut informasinya untuk Anda. Maksudnya kalau Bapak emang ngomong 850.000, mending saya jalan sendiri. Iya. Saya juga udah 2 jam udah muter-muter sih Pak. Saya nggak mau juga sih iniin Bapak sih sebenarnya. Joki alias pemandu atau penunjuk arah bagi wisatawan yang ingin berlibur di kawasan wisata Puncak. Sangat dibutuhkan sebagian wisatawan yang kurang paham jalan alternatif untuk menghindari kemacetan di kawasan wisata Puncak. Seperti baru-baru ini, viral di media sosial, seorang pengemudi terlibat adu mulut dengan seorang joki yang meminta bayaran cukup fantastis, ya Rp800.000 dari Simpang Gadok hingga Tugu Utara melalui jalan alternatif Megamendung. Padahal sejak awal sang joki menawarkan jasanya tidak meminta tarif. Untuk itulah, wisatawan asal Jakarta ini meminta sang joki untuk mengantarkannya ke kawasan Puncak.
Namun, setelah tiba di wilayah Tugu Utara, pengemudi perempuan yang sempat viral di media sosial ini kaget karena bayaran joki sangat tidak masuk akal. Meski wisatawan sudah membayar total Rp250.000. Gara-gara inilah, wisatawan langsung memposting di media sosial hingga viral di mana-mana. Alhasil, sang joki jadi berurusan dengan polisi karena dinilai telah melakukan kegiatan pungli. Usai ditangkap, warga masyarakat pun berkomentar. Keberadaan joki di kawasan wisata Puncak ini cukup meresahkan. Bahkan ada warga yang meminta agar joki ditindak tegas. Pariwisata di daerah Puncak ya, seenggaknya untuk pihak kepolisian tolong dibenahi. Karena di Puncak itu kan banyak wisata, tempat wisata, jadi bisa merugikan pendapatan daerah Kabupaten Bogor juga. Menurut Bapak adanya joki membantu nggak Pak? Kalau nggak ditarif ya sangat membantu. Kalau ditarif itu kita keberatan. Saya keberatan jika jokinya meminta tarif yang sangat besar. Tetapi dengan adanya joki sebenarnya sangat membantu kami. Kami tidak mengalami kemacetan, bisa cepat sampai. Tapi sekali lagi jika tarif joki tadi sampai 850.000 kami keberatan. Sebelumnya, viral di media sosial terkait adanya joki di kawasan wisata Puncak, meminta bayaran jasa penunjuk arah pada saat kawasan wisata Puncak mengalami kemacetan. Sang joki yang tahu jalan alternatif meminta bayaran sebesar Rp850.000. Sementara itu, wisatawan sudah membayar sebesar Rp250.000. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah bus pariwisata yang menggunakan klakson telolet terjaring razia oleh petugas gabungan Dinas Perhubungan dan Polres Cimahi di objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Petugas pun memberikan tindakan tegas dengan cara mencabut kabel penghubung klakson telolet serta tindakan penilangan. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Cimahi melakukan operasi terhadap kendaraan bus pariwisata yang menggunakan klakson telolet di objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu persatu bus diperiksa di bagian depan dekat setir bus. Alhasil petugas menemukan sejumlah bus pariwisata yang menggunakan klakson telolet. Petugas gabungan pun memberikan tindakan tegas dengan cara mencabut kabel penghubung klakson telolet tersebut. Sebab penggunaan klakson sudah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Tak hanya itu, petugas kepolisian memberikan penilangan terhadap bus yang memakai klakson telolet. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Fauzan Azami, pencabutan klakson telolet tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang diakibatkan kelaikan bus. Sebab penggunaan klakson itu bisa mengganggu fungsi pengereman. Untuk reporting market dari beberapa bis wisata yang hadir sudah dilakukan pemeriksaan secara teknis yang tadi diketemukan masih ada yang menggunakan telolet dan sudah dilakukan tindakan berupa pemutusan jaringan teloletnya sehingga diharapkan masyarakat khususnya PO tidak menggunakan lagi karena memang berdampak terhadap keselamatan kendaraan dan keselamatan lingkungan. Banyak ya karena memang ada komunitasnya, kalau dihitung ya lumayan ya, masih banyak. Cuman memang kita lakukan sekarang di tempat-tempat wisata dalam rangka pemenataan. Tapi ke depan ini kita akan langsung tindak lanjuti ke alamat-alamat berdasarkan domisilinya. Jadi dari Dinas Perhubungan mana yang kirnya kita akan berikan surat bahwa kendaraan bis mana yang diketemukan, kita berikan surat informasi ke dinas yang menerbitkan kir. Mudah-mudahan nanti pada saat uji berkala ini bisa langsung ditindak, tidak akan bisa lulus untuk kirnya. Tak hanya razia klakson telolet, petugas juga melakukan pengecekan kelaikan bus, seperti memeriksa rem, ban, serta kondisi bus. Petugas gabungan pun akan terus melakukan hal serupa guna mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pasca perayaan Natal 2024, sekitar 42.817 penumpang ini kembali ke Jakarta dengan menggunakan kereta api jarak jauh dari beberapa kota. Para penumpang tiba melalui stasiun yang dioperasikan oleh KAI Daob 1 Jakarta, seperti Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Jatinegara, Stasiun Bekasi, Stasiun Cikarang, dan Stasiun Karawang, serta Stasiun Cikampek.
Stasiun di wilayah operasi KAI Daob 1 Jakarta pada Minggu 29 Desember ini tengah mengalami puncak arus balik penumpang pasca perayaan Natal 2024 dari berbagai kota di Pulau Jawa. Terpantau bahwa pada stasiun Pasar Senen situasi dan kondisi penumpang pun terbilang ramai, lancar, dan kondusif. Tercatat jumlah penumpang dalam arus balik ini cukup tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Sekitar 42.817 penumpang kereta api jarak jauh datang ke Jakarta atau ke stasiun di wilayah KAI Daob 1 Jakarta, seperti Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Jatinegara, Stasiun Bekasi, Stasiun Cikarang, dan Stasiun Karawang, serta Stasiun Cikampek. Pada puncak arus balik pasca Hari Raya Natal ke Jakarta, para penumpang tersebut didominasi dari Surabaya, Jawa Timur, Semarang, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bandung, Jawa Barat. Untuk pantauan data kami di Stasiun Pasar Senen dan stasiun-stasiun lainnya, bahwa untuk kedatangan hari ini para pelanggan yang dari luar wilayah kota Jakarta menuju ke Daob 1 Jakarta ini lumayan cukup tinggi. Bisa dikata volume untuk kedatangan hari ini tanggal 29 Desember 2024 cukup tinggi dibanding hari-hari sebelumnya. Ada sekitar 42.817 pelanggan yang menuju di wilayah Daob 1 Jakarta dan berhenti di stasiun-stasiun seperti Pasar Senen, Gambir, Jatinegara, Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Cikampek. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, bagi Anda yang masih bingung untuk mencari tempat berwisata untuk menghabiskan libur Natal dan juga Tahun Baru, kali ini tak ada salahnya untuk mencoba objek wisata yang dapat memacu adrenalin di Rengganis Suspension Bridge atau Jembatan Gantung Rengganis di kawasan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini Anda bisa merasakan sensasi berjalan di jembatan yang membentang sepanjang 370 meter di atas ketinggian 75 meter, menyusuri lembah Gunung Patuha. Seperti apa sensasi dan keseruannya? Berikut liputannya. Ini dia Rengganis Suspension Bridge atau Jembatan Gantung Rengganis yang berada di Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Suspension Bridge ini adalah sebuah jembatan kayu yang membentang sepanjang 370 meter di atas ketinggian 75 meter dan membelah lembah Gunung Patuha dan tepat berada di kedua sisi pemandian air panas Kawah Rengganis. Ditopang oleh seling baja berukuran 52 mm berasal dari Korea Selatan di kedua sisinya. Jembatan gantung yang diklaim sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara ini tentunya sudah terjamin keamanannya. Ketika menyeberangi Rengganis Suspension Bridge, pengunjung bisa menikmati nuansa alam khas Bandung Selatan dan tentunya sembari memacu keberanian serta adrenalin. Karena saat berjalan melalui bagian tengah jembatan, pengunjung akan merasakan sensasi jembatan yang bergoyang. Kat Malaysia tak ada macam tu, so that's why kita nak try kat sini. Menakjubkan atau seperti apa? Macam menarik lah benda tu, sebab macam kat tempat lain, kat Malaysia tak ada, so kita nak try kat sini. First time kat sini. First time. Setelah melewati jembatan ini, itu gimana perasaannya? Seram juga. Best. Enak sih, healing juga, bisa lihat pemandangan juga yang bagus. Emang sengaja kesini tuh? Iya betul, emang sengaja kesini sih mainnya. Karena biasanya mainnya kan selalu di kota mulu, kita coba cari yang alam-alam di Bandung gitu kan. Di sini kan juga ada paket wisata yang juga ya, nggak cuma ini, ada yang lainnya juga. Tahu dari mana, Mbak? Udah viral ya di mana-mana ini, di TikTok, di Instagram gitu. Udah lama pengen kesini, cuman baru kesempatan aja kesini. Tadi setelah nyoba gimana sensasinya? Kalau saya sendiri emang agak takutan sih ya, jadi baru ke tengah udah langsung balik lagi. Cuman yang lainnya masih lanjut loh ke sana. Kayak masih seru. Tapi seru ya, asik. Iya, seru banget. Meski libur Natal dan Tahun Baru kali ini tepat berada di musim hujan yang membuat suasana di sekitar jembatan menjadi lebih berkabut. Hal ini tidak membuat semangat para pengunjung untuk datang berkunjung mencoba sensasi menantang melewati jembatan ini. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan hingga mencapai 65%. Tidak hanya pengunjung dari penjuru Indonesia saja, tetapi pengunjung dari mancanegara juga berdatangan untuk mencoba langsung berjalan di atas jembatan ini. Yang berkunjung ke sini selama liburan Nataru ini, alhamdulillah kita kenaikan di 60-65%. Itu untuk kenaikan wisatawan yang datang ke Kawah Rengganis ini. Kalau wisatawan yang datang, alhamdulillah selain dari lokal, banyak yang datang dari manca. Itu dari Malaysia, Uzbekistan, ada yang dari Belanda juga ada yang datang. Nah, jika Anda tertarik untuk menikmati libur Natal dan Tahun Baru 2025 kali ini dengan memacu adrenalin menyeberangi jembatan gantung, siapkan kocek sebesar Rp100.000 per orang.
Di mana dengan harga tersebut, pengunjung sudah bisa memasuki objek wisata lain yang ada di sekitar jembatan yakni berendam di Kawah Rengganis, menikmati keranjang Sultan dan memasuki indahnya situ Patenggang dari kapal pinisi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Wow, Sally dan juga pemirsa, kita melihat hasil liputannya di mana masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk menuju ke Bandung, Jawa Barat untuk merasakan sensasi dan juga adrenalin keberanian yang akan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bandung untuk mengikuti ataupun mencoba wahana jembatan gantung. Betul, tak hanya di Bandung, Jawa Barat Betul. saja festival pemirsa, di mana Jakarta juga ini menyambut Tahun Baru 2025 ini mengadakan pesta rakyat. Pesta rakyat yang spektakuler. Betul, kalau kita lihat banyak sekali panggung-panggung di Bundaran HI yang nantinya akan diisi oleh para artis untuk menghibur masyarakat Indonesia. Lampu-lampu yang cantik dan juga cerah, mudah-mudahan ini membuat seluruh masyarakat Indonesia ini di 2025 ini semakin cerah, semakin jaya dan juga semakin maju. Betul. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi Dan saya Sally Siregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat Tahun Baru. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.